Salam sejahtera saudara, apa kabar? Meski hidup yang saudara jalani tak selalu memperhadapkan saudara pada kondisi tubuh yang sehat ataupun situasi yang senang, namun kiranya iman saudara kepada Tuhan tetap dalam keadaan yang baik. Di hari Senin tanggal 10 Januari tahun 2022 ini, selamat bertambah usia bagi Teresia Walean, Glorio Sikawekas, Ibu Lilis Kristina, dan Bapak Mulyono. Kasih Tuhan menyempurnakan sukacita saudara di anugerah pertambahan usia ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saudara kita berdoa. Di hadapan kami ya Tuhan, ada firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan. Tolonglah kami ini, karuniakanlah pengertian, agar setiap kata firman-Mu dapat kami pahami, serta dengan setia kami berlakukan dalam kehidupan beriman kami kepadamu. Amin. Bilangan pasal 14 ayat 20 hingga 38 menyatakan, "Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaan-Mu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah. Sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, don't try this adalah kalimat singkat yang biasa akan saudara temukan dalam performa atau tontonan yang mengandung bahaya. Akan tetapi, manusia sepertinya begitu hobi menantang bahaya, termasuk juga melakukan tindakan yang membahayakan imannya kepada Tuhan. Seberapa banyak pun kebaikan Allah yang dinyatakan kepada manusia, manusia akan lebih banyak melakukan pengingkaran demi pengingkaran. Bagian firman Tuhan yang direnungkan hari ini memang bernada sangat keras. Kemarahan Allah atas perilaku umat yang berkali-kali mencobai diri Allah. Meski bernada keras, manusia sebagai umat kepunyaan Allah tetap harus sadar dan bersyukur bahwa dalam setiap kemarahan Allah,
akan senantiasa ada kemurahan hati Allah yang meliputinya. Kemurahan itu tentu akan dirasakan oleh saudara dan saya bila kita seperti yang disaksikan oleh Allah sendiri berdasarkan perbuatan Kaleb yang diterahkannya di ayat 24 ini. Ya, kemurahan hati Allah akan kita rasakan bila kita mengikuti Allah dengan sepenuhnya. Pertanyaan Tuhan dalam negosiasi pengampunan antara Ia dengan Musa yang kembali diulang pada ayat 27 sejatinya adalah peringatan keras bagi kita untuk gak setengah-setengah mengikuti Dia, tetapi sepenuhnya. Ingat, sama Tuhan kau pakai coba-coba. Amin. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, oleh karena berkat dan rahmat-Mu pada kami dapat memasuki hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah sepenuh hati menerima kami yang berulang kali mencobai kemurahan kasih-Mu itu. Dan saat kami akan kembali berrutinitas di sepanjang hari ini, tolonglah kami ya Tuhan untuk selalu mengingat bahwa keterlibatan kami dalam hidup yang Engkau beri ini, keterlibatan kami dalam beragam aktivitas yang hendak digeluti, semua terjadi oleh karena kemurahan kasih-Mu itu. Maka sepatutnya lah kami hidup memuliakan nama-Mu utuh dan sepenuh hati. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Semangat beraktivitas saudara, jaga sehat, jaga sesama. Tuhan memberkati.